Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini bro, selamat ketemu kembali dengan Peci Miring. Moga sehat selalu, moga waras, dan yang penting moga-moga bahagia. Ini saya setelin dulu, saya sampaikan ayat Al-Quran untuk pengantar aja sih biar enak kita. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Itu surat Yusuf ayat 4. Jadi di setiap ayat dalam Al-Quran itu mengandung ibroh. Ibroh itu pelajaran. Jadi cuman ini saya tidak membahas tafsir, tidak membahas itu, tidak, hanya itu tadi, hanya sebagai pengantar aja. Saya dikit-dikit lah dengar tentang surat Yusuf. Dulu kebetulan saya rencananya skripsi di sastra Arab UGM itu mau membahas surat Yusuf, tapi oleh dosen pembimbing tidak diperkenankan, terlalu berat. Maka setelah saya lulus, saya sering mencoba baca-baca, mempelajari apa sih dibalik cerita surat Yusuf ini. Ayat 4 tadi bercerita tentang apabila ketika Yusuf dialog lah dengan ayahnya. Wahai ayah, saya kok bermimpi melihat 11 bulan dan 11 bintang dan 1 matahari. Itu apa sih artinya mimpi itu? Jadi kira-kira gitu. Nah, ternyata dari cerita itu disebutkan bahwa Yusuf itu dengan keluarganya, dengan kakak dan adik-adiknya, Yusuf akan dengan kakaknya yang kira-kira berjumlah 11 itu bersekongkol mencelakai Yusuf. Dan pada saatnya nanti kelak katanya 11 bintang itu, yaitu saudara-saudaranya yang berjumlah 11 itu akan tunduk kepada Yusuf. Kira-kira gitu. Ini mungkin mau dikait-kaitkan apa-apa terserah, tapi saya hanya itu sebagai pengantar. Nah, saya akan masuk ke inti persoalannya, yaitu terkait dengan buku Gibran menang ora apa-apa kalah ya wis. Ini sebenarnya bukan buku yang terkait dengan pilkada, bukan terkait dengan biografi Gibran, bukan. Tetapi ini hanya sebagai buku, sebagai peristiwa budaya. Jadi Gibran sebagai peristiwa budaya. Apa itu? Yaitu kebetulan Gibran ikut kontestasi pilkada. Di sini kira-kira kalau Gibran menang, dia akan bilang ora apa-apa, tapi kalau kalah ya wis. Ini filosofi yang sangat tinggi dalam demokrasi di Indonesia. Tapi ya kenyataannya barangkali bisa berbeda di lapangan. Belakangan ini setelah berapa bulan ya, 1 bulan lebih buku di launching, banyak komentar yang miring, banyak komentar macam-macam. Bahkan ada orang itu belum baca, hanya katanya sudah bisa berkomentar. Aneh toh? Itulah warga 62. Warga kita juga, mohon maaf juga. Mereka-mereka yang begini ini adalah manusia medsos gitu. Manusia medsos tuh
Wah, pokoknya membaca berita sedikit, entah hoak entah enggak, udah langsung komentar dengan menggebu-gebu, dengan emosi. Tapi nggak apa-apa, bebas. Hanya ketika menyangkut buku ini ditulis oleh Juminem dan kawan-kawan. Saya di sini sebagai komentator. Jadi buku ini bercerita tentang budaya Jawa. Gibran sebagai orang Jawa yang kebetulan anaknya presiden. Bagaimana menjadi anak presiden itu jangan dianggap mudah, susah. Banyak orang berkomentar miring, iyalah dia nyalon orang anaknya presiden, iyalah dia pasti menang anaknya presiden gitu. Tapi ya itu namanya orang berkomentar sah-sah saja. Nah, buku ini membahas tentang hal-hal yang kayak gitu. Jadi kenapa apa yang harus dilakukan seorang Gibran sebagai anak presiden? Salah satunya ngono ya ngono, aja ning aja ngono. Kemudian ojo dume. Judul-judul di dalam itu. Kemudian istilahnya nggak boleh mentang-mentang, menang ora apa-apa kalah ya wis. Jadi legowo. Nah, seandainya Gibran kalah bagaimana dalam kontestasi pilkada ini? Ya dia akan bilang ya wis, ini adalah derajat tertinggi dalam demokrasi. Nah, udah 1 bulan lebih, buku alhamdulillah sudah laku di pasaran. Ada tiba-tiba komentar, isu atau apalah muncul, saya baca di media sosial yang menyatakan bertanya tepatnya ke penulisnya. Wah, itu Gibran lagi kena isu korupsi yang disangkut-sangkutkan dengan bansos. Juga dari liputan katanya di majalah Tempo. Soal benar dan tidak itu semua saya tidak mempersoalkan, tapi ketika ada kata-kata apakah buku Gibran tidak ditarik seandainya Gibran betul-betul terlibat dalam tanda kutip persoalan korupsi bansos. Bagi saya sebagai komentator, saya kira buku ini kan ditulis itu dengan serius, dengan hati, dengan melakukan penelitian, dengan riset, dengan baca literatur. Yang jelas, buku ini ditulis tidak sambil tidur, bro. Buku ini ditulis serius. Bahkan melibatkan beberapa dokter. Dokternya nggak main-main pula. Ada dokter dari UGM, kawan namanya Abrinus Salam. Saya kira siapa yang akan menyepelekan karya-karya kawan-kawan ini? Jadi ditulis bareng-bareng. Jadi ya lucu aja, orang belum baca bukunya, padahal bukunya juga nggak terlalu mahal, cuma 45.000. Tapi ya begitulah, warga medsos, warga 62, bahasanya begini, uteknya itu pendek, akalnya cupet. Jadi isinya itu pokoknya nyinyir, nyaci-nyaci, maki-maki, nyaci-maki, maki-maki, dan nyaci-nyaci gitu. Hobinya itu begitu. Gampang banget sekarang itu. Tidak berpikir bahwa bagaimana proses membuat buku itu. Benar-benar tidak tidur, bro, nulisnya itu. Waduh, begitu jadi ibarat nih, orang lagi bikin kue terus disuruh boro-boro beli juga kagak, tapi sudah langsung bilang, waduh kuenya itu bau anyir, bau tai apalah, wah pokoknya mulutnya itu loh, lambenya itu, lambe turah istilahnya gitu. Tapi ya di dunia ini memang Gusti Allah itu maha asik menciptakan manusia seperti itu. Jadi manusia, bahasa Sujiwo Tejo itu manusia jancukel atau jancuk lu gitu. Atau kalau bahasa yang lain manusia gateli itu apa ya, gatel itu loh. Gatel itu kayak gudal deh. Kalau gudal itu yang ada di gigi, kotoran itu namanya gudal. Atau seperti selilit. Jadi
manusia nggak teli, selilit, pokoknya yang gitu-gitulah. Tapi wong itu ciptaan Tuhan juga. Dan biasanya manusia yang seperti itu tuh umurnya panjang. Kalau tua stroke, saat muda biasanya istrinya jelek, terus dia juga nggak kaya. Orang-orang macam begini nih biasanya istrinya jelek. Jadi karena dia suka dimarahi istrinya, maka sudah istrinya jelek, keriting, hitam pula, giginya gede-gede, suka marah-marah kalau suaminya pulang. Ya suaminya kayak Lulu yang suka nyinyir itu. Sudah gitu, nah komentarnya ini ya pokoknya iri, dengki kalau ada orang dapat rezeki, kalau ada orang sukses dia susah, kalau ada orang susah dia senang gitu. Tipe-tipe orang begini gitu. Sekali lagi orang yang kayak begini, orang yang gak teli tadi itu biasanya tidak kaya, istrinya jelek, suka ngomel-ngomel, kemudian kalau tua stroke, kalau masih muda gatal-gatal. Kurap, panu, komplit di dalam tubuhnya itu. Nah, pertanyaan berikutnya, buku ini ditarik nggak bro jadinya bro? Wah, sorry bro, enggak. Selama ini buku-buku yang kita terbitkan tidak pernah ditarik, kecuali kalau dibeli dalam jumlah besar, ya beberapa kali. Tapi kalau ditarik enggak, kita nggak pernah. Karya intelektual kok. Kita nggak pernah mundur kalau sudah bicara kebenaran, gitu. Jadi soal buku Gibran, apakah ditarik apa tidak? Jawabnya tidak. Buku ini dijual dan bahkan mungkin makin mahal harganya. Gitu ya bro? Peci Miring memberikan semacam komentar sajalah terkait dengan buku Menang Ora Opo-Opo, Kalah Ya Wis, karya Juminem dan kawan-kawan. Saya kira itu saja. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين